T.O.P memblokir banyak penggemar yang menandainya dengan ucapan selamat ulang tahun Big Bang yang ke-18. Aku nggak mau pakai hijab hanya karena konten. Kamu nikah aja sama aku demi konten, meskipun kamu bilang. Hola everyone, I'm Iso Kim. Welcome back to my YouTube channel. Yorobu yang lagi nonton How Are You Today? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya nih, teruntuk teman-teman yang sekarang lagi dalam kondisi yang gak gencana, entah itu dikarenakan problem akan kesehatan, masalah keuangan, ataupun masalah pekerjaan, tetap semangat ya guys, don't give up, terus bangkit, fighting! By the way, di video kali ini kita bakal bahas tentang informasi soal industri hiburan Korea Selatan. Dan langsung aja yuk guys, kita mulai dari topik yang pertama. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang T.O.P yang menghadapi kritikan karena disebut memblokir penggemar Big Bang yang menandainya saat merayakan ulang tahun grup yang ke-18. Well, seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa pada tanggal 19 Agustus yang lalu, Big Bang merayakan anniversary ataupun ulang tahun ke-18 grup itu sejak debut. Dan para penggemar pun atau yang dikenal dengan VIP itu sangat antusias merayakan ulang tahun debutnya Big Bang. Dan biasalah kalau penggemar itu rayain anniversary grup favoritnya, itu kan pasti kayak nge-tag gitu loh, nge-tag ke sosial media dari para membernya dan juga nge-tag ke akun grup. Namun ya guys, dikala mereka melakukan itu, beberapa penggemar yang nge-tag T.O.P segera mendapati bahwa diri mereka diblokir oleh T.O.P sendiri. Salah seorang netizen lantas mengatakan, T.O.P memblokir banyak penggemar yang menandainya dengan ucapan selamat ulang tahun Big Bang yang ke-18. Kamu bercanda kan? Aku mengerti tanggal debutmu sekarang adalah tahun 2010 dan kamu nggak lagi di Big Bang. Tapi kamu benar-benar berusaha memblokir penggemarmu seperti itu. Lalu berhentilah menggunakan nama panggung yang kamu miliki saat kamu masih di Big Bang. Tapi aku yakin kamu masih dibayar untuk streaming lagu-lagu Big Bang. Netizen itu kemudian melanjutkan, tapi dia tetap membalas dengan ucapan terima kasih pada postingan yang merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Maaf, tapi kamu sendiri yang bilang kalau kamu debut tahun 2010. Jadi itu bukan ulang tahunmu yang ke-18. Well, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada seorang perwakilan dari manajemen T.O.P sebelumnya telah mengubah profile dari T.O.P guys. Yang mana dalam profil terbaru itu menunjukkan bahwa debut musisi tersebut adalah dengan merilis single digitalnya yang bertajuk Turn It Up pada tanggal 21 Juni 2010. Dan gak ada lagu yang dirilisnya selama masa-masa Big Bang yang ditampilkan di profil lengkapnya. Pada akhirnya, sikap T.O.P ini lantas menuai reaksi yang pro kontra di kalangan netizen, khususnya adalah netizen Korea. Beberapa komentar-komentar mereka seperti ini guys. Mengapa sih dia itu bertingkah seperti anak yang keras kepala? Apakah dia itu punya semacam rasa rendah diri terhadap anggota Big Bang yang lain? Terima kasih ya sudah mengingatkan penggemar Big Bang bahwa Big Bang itu adalah 3. Apakah orang ini benar-benar berpikir kalau dia itu berarti apa-apa tanpa Big Bang? Dia tampak sangat serius deh dengan kebenciannya terhadap penggemarnya. Aku nggak percaya sih bahwa aku menyanyiakan 10 tahun hidupku menjadi penggemar orang tak dikenal ini. Gak mengerti sih mengapa dia ingin menghapus sepenuhnya tahun-tahun emas dalam hidupnya seperti itu. Aku sangat menghormati ketiga anggota Big Bang yang telah bertahan dengan pria ini dan pria itu selama ini. Mungkin sekarang bakal penggemar luar negeri yang terus berdebat bahwa Big Bang adalah 4, kini bisa mendapatkan petunjuk. Aku gak sabar sih menunggu seluruh dunia melihat seberapa buruk akting orang ini saat Squid Game 2 dirilis. Sementara itu, ini bukanlah kali pertama T.O.P dikritik dikarenakan bagaimana tindakannya di sosial media. T.O.P juga sempat mendapatkan kritikan ketika dia mengkonfirmasi tentang ia yang keluar dari Big Bang. Jadi ceritanya, sekitar tanggal 31 Mei 2023 yang lalu, ada seorang netizen yang bertanya di Instagram tentang bagaimana status dari sang idol sebagai anggota Big Bang. Nah, untuk penggemar ini bertanya, T.O.P, apakah kamu meninggalkan Big Bang? Terus T.O.P jawab, aku sudah mengundurkan diri. Kemudian dia juga membuat komentar lanjutan nih guys. Komentar lanjutannya kayak gini. Aku sudah memberitahu kalian bahwa aku akan meninggalkan Big Bang. Sekarang aku menghadapi babak baru dalam hidupku sejak tahun lalu. Terus ada lagi yang nanya, lantas apakah benar kalau kamu akan coming back atau comeback? Lalu T.O.P jawab, so low. Dan menyusul bagaimana kabar tersebut, netizen pun lantas menyampaikan pendapat mereka di sosial media. Beberapa dari mereka bersedih, namun tetap mendukung. Sementara itu, yang lainnya merasa tersinggung nih guys, dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, penggemar itu merasa tersinggung dengan bagaimana cara sang idol yang mengungkapkan tentang kabar itu melalui komentar di Instagram. Alih-alih dengan pernyataan resmi, orang-orang lantas menunjukkan bagaimana mereka semua yang menunggu dan nggak meninggalkannya selama bertahun-tahun, meskipun dia hiatus tanpa batas waktu. Namun setelah itu, mereka mendapatkan konfirmasi tentang hal itu melalui bagian kolom komentar. Beberapa netizen juga merasa dikhianati dikarenakan bagaimana pernyataan YG Entertainment dan juga T.O.P di masa lalu hanya secara langsung mengkonfirmasi bahwa dia meninggalkan perusahaan dan gak memberitahukan bahwa T.O.P telah mengundurkan diri dari Big Bang.
Penggemar juga menjelaskan bahwa TOP seharusnya menutup bagaimana bab hubungannya dengan Big Bang dengan komunikasi yang tepat bersama dengan penggemar dan seharusnya memberikan mereka cukup waktu untuk memproses informasi tersebut daripada membuat mereka merasa tidak mengerti tentang petunjuk penarikan diri dari sang idol sejak tahun lalu. Well, jadi seperti itulah yang terjadi dengan TOP yang pada akhirnya membuat dia mendapatkan kritikan. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Jujur, aku sebagai penggemar juga sedih banget sih melihat hal yang satu ini. Tapi balik lagi, kayaknya ada something deh guys yang membuat dia melakukan tindakan seperti itu. Yang aku tangkap adalah, aku kan pernah juga ya ngebahas tentang kasusnya TOP ya. Dan pas ngebahas itu, aku jadi kayak berpendapat bahwa dia mungkin kayak gak pengen grupnya itu kayak kena masalah gitu. Bukan berarti dia itu kayak mau melupakan Big Bang, mau menghapuskan tentang Big Bang, enggak. Tapi nampaknya itu guys alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu gimana kasusnya TOP dulu, apa aja yang sudah dilalui olehnya, maybe bisa nonton video-video aku sebelumnya. Lanjut ke informasi berikutnya, kita bakal bahas tentang Kania Permatasari yang diisukan cerai dengan Ujung Oppa. By the way, sekedar untuk informasi, Kania Permatasari sendiri merupakan jebolan ajang Bintang Pantura. Nah, dirinya ini sempat bikin heboh dengan berita KDRT, dikala belum lama menikah dengan suaminya terdahulu. Nah, usai berpisah, Kania menikah dengan YouTuber asal Korea Selatan yang bernama Ujung Oppa pada tahun 2021 lalu. Ujung Oppa yang memiliki nama asli Hwang Woo-jung sendiri adalah seorang influencer yang berasal dari Korea Selatan. Dan dia juga diketahui telah memutuskan untuk menjadi mu'alaf. By the way, sekedar informasi, keduanya itu menikah sekitar pada tanggal 8 Agustus 2021 di Hela KP Bandung. Dan mereka menikah di masa pandemi guys. Oleh karena itulah, kala itu mereka nggak bisa mengundang banyak orang. Hanya ada 25 kerabat yang dibagi menjadi dua agar nggak terjadi kerumunan. Namun ya guys, sekarang ada isu yang kayak nggak mengenakan banget, terutama tentang bagaimana kehidupan pribadinya. Ia itu diisukan telah berpisah dengan Kania Permatasari. Mengenai isu perpisah mereka, isu ini diperkuat dengan bagaimana Ujung Oppa yang terlihat menghapus semua foto kebersamaannya bersama dengan Kania. Sementara untuk Kania sendiri itu mengunggah beberapa konten bernada galau di sosial medianya. Dan hal ini semakin membuat netizen semakin yakin dengan isu perpisahan di antara mereka. Dan setelah isu perceraian ini, muncul lagi nih guys tudingan lain, di mana dalam salah satu video Kania mengungkapkan bahwa pernikahan mereka itu seperti hanya buat konten doang. Dan kisah ini bermula sejak awal pernikahan mereka di tahun 2021. Kania itu mengatakan bahwa dirinya itu sudah disibukkan dengan konten-konten yang dibuat oleh Ujung Oppa. Gak hanya itu nih guys, ternyata ya mulai dari isu hamil bahkan hingga keguguran yang ternyata semuanya itu bohong dan semata-mata hanya untuk mengejar FYP. Selain itu, Kania juga mengungkapkan bahwa dirinya itu gak diberikan nafkah. Lebih lanjut dia menceritakan gak pernah dikasih nafkah batin, gimana bisa hamil. Selain itu, dalam sebuah kesempatan atau ketika dia melakukan live, Kania mengungkapkan nih guys bahwa 99% penghasilan dari konten justru masuk ke kantong Ujung Oppa. Padahal selama ini sebagai seorang istri, dirinya membantu Ujung Oppa sebagai editor, kameramen, hingga supir, yang semua itu ia lakukan demi baktinya kepada sang suami. Makanya guys, untuk memenuhi kebutuhannya, Kania memilih untuk menerima job dari satu panggung ke panggung lain demi bisa menafkahi dirinya dan keluarganya. Akibat pekerjaan yang padat membuat dirinya bahkan harus rela dirawat di rumah sakit selama 2 kali karena mengalami tipes. Yang mana dalam kondisi itu dia menyebutkan bahwa sang suami seperti enggak peduli. Kania dibiarkan dirawat sendiri dan Ujung Oppa sempat bilang ke Kania karena dia sakit jadwalnya menjadi berantakan. Dengan ucapan itu lantas membuat Kania menjadi sangat kecewa. Namun Kania mengatakan dirinya sangat mencintai sang suami dan memilih untuk bersabar meskipun hubungannya dengan sang suami sudah tidak sehat pada kala itu. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak seperti apa cerita dari Kania melalui potongan-potongan videonya ketika melakukan live streaming di TikTok. Aku sebagai istri ya gimana ya? Ya udah aku nurut aja gitu. Tapi tahu nggak sih guys, dari konten yang itu aku kena imbasnya. Tiap ketemu temen aku selalu diomongin kayak gini. Sabar ya Kania, coba kamu cek ke kandungan, takutnya kamu mandul. Kalau kalian perasaan istri-istri digituin sama seluruh temen cewek kalian, gimana rasanya? Sakit kan? Sakit. Tapi suami kita sendiri nggak mikirin sampai hal itu. Ya udah, dari situ karena kebohongan dia yang itu udah dia lakuin ke aku, artinya aku nggak suka. Aku buka hijab, aku nggak mau pakai hijab hanya karena konten.
Jadi sebenarnya itu alasan aku dulu buka hijab. Kalian bisa lihat di podcastnya Gilang Dirga yang tentang aku buka hijab. Itu aku dihujat habis-habisan, nangis aku. Ketika mentalku nggak baik-baik aja, dia dengan simpel cuma bilang nggak usah dibaca lah, itu omongan netizen, nggak perlu, nggak penting. Nama baik aku yang hancur, dia mah bersih banget dia mah. Suaminya mau alap ya, tapi kenapa istrinya nggak hijaban, nggak nurut banget sama suami, istri durhaka, jahanam. Terus dibilang mandul lah, apa nggak punya anak, kenapa bisa keguguran, nggak bisa jaga kandungan ya, makannya nggak dijaga ya. Kalau lagi hamil tuh nggak boleh nyanyi, ini kamu nyanyi, ini mah kualat, azab, apa sih gitu. Jadi kalian jangan gampang ngejudge orang hanya karena penampilannya ya. Dulu aku akuin salah, aku pakai hijab dan dibuka. Tapi alasan aku dibuka karena aku nggak mau jadi orang yang munafik. Aku nggak mau menjual konten tentang agama. Sampai aku bilang ke dia, kamu bisa nggak sih kontennya diganti? Alright, itu adalah sedikit potongannya dan kita akan lihat lagi cuplikan yang lain. Nanti satu saat aku bakal buka kalau dia berani nyerang aku lagi, nge-WA aku, bilang aku menjual kesedihan. Lupa, kamu nikah aja sama aku demi konten. Meskipun kamu bilang, enggak, aku tuh nikah sama kamu tuh beneran sayang. Ya kalau beneran sayang, ketika kontennya gak naik, gak mungkin marah-marah dong. Orang lain awal nikah itu malam pertama, mana ada, dia sibuk bikin konten. Sampai hamil, keguguran, harus dibikinin konten. Aku hijab harus bikinin konten. Ya aku kalau mau ibadah mah ibadah aja, gak usah diposting. Aku pernah mau dapat endorse umroh, aku tolak. Karena apa? Aku makan nanti kalau ibadah gak mau diposting. Gak apa-apa aku mah di mata orang lain selama waktu aku masih nikah sama dia. Yang diagung-agungkan masyarakat Indonesia itu cuman dia. Aku mah selalu dianggap apa ya, istri durhaka lah, cuman penyanyi dangdut lah, terus cuman ngandelin ketawanya doang lah. Kontennya dia bisa kayak gitu gimana? Kalian pikir yang ngedit itu dia atau editor? Aku. Yang kamera, yang nyetir itu siapa? Dia meeting dari dari Bandung ke Jakarta aja, aku nggak diperbolehkan masuk ke mall, aku nunggu di parkiran. Katanya mau ngapain, ikut, aku mau meeting, kamu tunggu aja di luar. Iya, aku mah supir, puas. Udah mau mobil aku yang nyetir. Lu sape, numpang doang, bilang kayak gitu ke istri, sopan nggak sih? Kemudian dalam salah satu video, Kania membalas komentar dari seorang netizen. Nah, di sini ada netizen yang komen kayak gini guys. Ketika kamu hapus komen aku akan bongkar semuanya. Selama nikah, ujung opa kasih uang begitu banyak dengan hasil kerja dia. Dan menanggapi ini, Kania Permatasari mengatakan, Mbak kenapa? Kenapa Mbak kebakaran? Nggak ada yang nyenggol Mbak, nggak ada. Kenapa? Malah kayak gini tuh bikin aku mikir gitu, kenapa, ada apa gitu. Tenang aja Mbak itu siapa? Nggak diajakin. Lu capek, kagak diajak. Bilangin sama junjunanmu, suruh pre-rekening koran kalau memang benar kasih uang begitu banyak cenanya. Berapa banyak tuh ya? Coba dikirim ke aku, barangkali kemarin teh aku amnesia gitu ya. Benar juga sih. Terbaru, Ujung Opa sudah memberikan klarifikasi nih guys. Baru aja aku dapat informasinya. Melalui Instagramnya, Ujung Opa mengatakan,
Saya mengucapkan terima kasih dan salam terakhir kepada fans yang mencintai saya selama ini. Kalau soal perpisahan gara-gara beda karakter itu harus dihujat, saya akan terima kritikan. Akan tetapi, saya memberitahu kepada kalian bahwa yang kalian dengar itu berbeda dengan fakta sebenarnya. Rumah dan mobil bayar patungan cicilan. Dan selama ini saya selalu kasih penghasilan 50% kepadanya dari semua penghasilan saya. Dan saat ini hanya badan doang keluar dari rumah. Dengan kejadian ini hati saya sangat tersakiti. Saya mau meninggalkan ini semua. Semoga sehat selalu dan bahagia. Dan guys, seperti yang dapat kalian perhatikan, untuk Ujung Oppa di Instagramnya ya, itu sudah menghapus semua postingannya. Hanya satu saja yang tersisa, yaitu postingan klarifikasi tadi. Dan usai mendengarkan bagaimana klarifikasi dari Ujung Oppa, gimanakah pendapat kalian? Entar komen ya di kolom komentar. Sekian aja untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Soki pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye bye.